Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel saya. Perkenalkan, nama saya Al-Hadis. Di video pertama saya kali ini akan membahas kaitannya tentang ACS, atau dalam hal ini yaitu Acute Coronary Syndrome, atau dalam bahasa awamnya di masyarakat biasa dikenal dengan serangan jantung. Selanjutnya kita masuk di pendahuluan. Kenapa penting bagi kita hari ini untuk mempelajari kaitannya tentang ACS? Ternyata di masyarakat kita itu banyak yang terkena ACS, atau dalam hal ini yaitu serangan jantung secara tiba-tiba, tetapi tidak mendapatkan akses atau pertolongan secara cepat dan tepat. Maka oleh karena itu, sekali lagi penting bagi kita untuk kemudian mempelajari kaitannya tentang Acute Coronary Syndrome secara umum. Di Indonesia sendiri, penyakit kardiovaskuler merupakan salah satu penyebab kematian utama. WHO sendiri baru-baru telah merilis di tahun 2020 bahwasanya ada sebanyak 9,8 juta jiwa meninggal karena penyakit kardiovaskuler. Artinya apa? Artinya masih sangat tinggi mortalitasnya. Nah, yang menjadi pertanyaan kemudian, bagaimana cara kita untuk memotong mortalitas atau angka kematian tersebut? Kita tentunya memerlukan pedoman atau strategi tata laksana yang bertujuan mempermudah menegakkan diagnosis dini dan memberi tata laksana awal yang tepat. Definisi ACS, Acute Coronary Syndrome adalah suatu kondisi di mana suplai darah dan oksigen di arteri koroner itu berhenti secara tiba-tiba. Biasanya, kondisi ini ditandai dengan suatu nyeri dada yang khas yang dirasakan seperti tertindih benda berat. Nah, bagaimana kemudian mekanisme dan proses terjadinya ACS itu sendiri? Ternyata dipicu oleh adanya penyempitan di arteri koronaria yang tujuannya itu untuk mengalirkan darah yang kaya oksigen ke otot jantung. Kondisi ini biasanya ditandai atau disebabkan oleh plaque atherosclerosis yang terbentuk pada dinding bagian dalam arteri koronaria atau dinding endotel yang dapat menyumbat aliran darah. Dan plaque ini biasanya terbentuk dalam sebuah proses yang panjang selama bertahun-tahun. Nah, ini teman-teman adalah gambar anatomi jantung. Nah, di jantung itu terdapat yang namanya arteri koronaria. Nah, yang berfungsi untuk memperdarai otot jantung. Nah, di arteri koronaria terdapat atau terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu right artery coronaria, kemudian left main artery coronaria. Nah, di left main artery coronaria ini terbagi menjadi dua bagian lagi. Yang pertama yaitu left anterodescendent atau bagian depan. Yang kemudian yang kedua adalah left circumflex atau bagian belakang. Nah, teman-teman, ketika misalnya terjadi suatu penyempitan di arteri bagian sini, lantas kemudian tidak diatasi, maka lama-kelamaan akan terjadi yang namanya iskemia atau kekurangan suplai darah dan oksigen. Dan pada menit-menit berikutnya akan terjadi yang namanya injury atau kerusakan otot-otot jantung, atau yang biasa disebut dengan infark myocardium. Nah, ini adalah gambar arteri koronaria yang masih normal atau belum ada blok. Sedangkan yang di bawah ini adalah gambar arteri koronaria yang sudah ada blok atau sudah ada plaque atherosclerosis tadi. Nah, bagaimana tanda dan gejalanya? Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwasanya tanda yang paling khas untuk ACS itu adalah nyeri dada yang menjalar ke belakang, bisa ke lengan kiri, leher, dan rahang. Kemudian dapat disertai dengan keringat dingin, mual, nyeri perut, sesak napas, dan sinkop. Kemudian gejala tersebut biasanya muncul saat aktivitas ringan, lebih dari 20 menit tidak hilang dengan istirahat, kemudian penurunan nitrat dan makin mendarat pada menit-menit berikutnya.
Intinya yang harus kita tahu di sini, kalau untuk mengenal lebih jauh dari ACS ini, bahwa tanda dan gejalanya itu adalah nyeri dada yang khas. Itu nyeri dadanya tidak bisa dilokalisir atau tidak bisa ditunjuk. Nah, bagaimana kemudian cara kita untuk menegakkan diagnosa ACS itu sendiri? Ternyata ada 3 poin penting yang harus kita periksakan. Yang pertama yaitu EKG, yang kemudian adalah penanda biokimia, dan yang ketiga ehokardiografi. Nah, di EKG ini tujuan untuk apa? Yaitu untuk mengetahui apakah ada gambaran ST depresi di 2 atau lebih lead yang berhubungan. Kemudian apakah ada T inverted, dan yang paling penting adalah apakah ada gambaran ST elevasi di 2 atau lebih lead yang berhubungan. Kemudian yang kedua yaitu segera lakukan pengambilan sampel darah. Tujuan untuk apa? Yaitu untuk mengetahui apakah ada peningkatan enzim jantung. Itu bisa diperiksakan CK-CKMB atau troponin T dan troponin I. Kemudian yang ketiga adalah ehokardiografi. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk menilai fungsi ventrikel kiri dan evaluasi gerakan otot miokardium. Nah, ini teman-teman adalah gambar EKG pasien dengan ST depresi. Kita bisa melihat di sadapan V3, V4, V5 ada gambaran segmen ST di bawah garis isoletris. Kita bisa melihat di V4 juga ada segmen ST yang tepat berada di garis isoletris, dan V5 juga ada gambaran ST segmen di bawah garis isoletris. Artinya kalau kita bisa melihat EKG pasien seperti ini, ada gambaran ST segmen di bawah garis isoletris di 2 atau lebih lead yang berhubungan, maka itu adalah gambaran pasien dengan ST depresi. Kalau yang tadi adalah gambaran ST depresi, maka yang ini adalah gambaran ST elevasi. Kita bisa melihat di bagian dinding inferior, di lead 1, lead 3, dan APF, adanya segmen ST berada di tepat di atas garis isoletris. Di lead 2, kemudian di lead 3, dan APF. Nah, kalau misalnya kita mendapatkan pasien dengan nyeri dada yang hebat, yang khas infart, kemudian tidak berhenti dengan istirahat dan pemberian nitrat, kemudian kita dapatkan gambaran EKG-nya seperti ini, maka fix itu adalah ACS dengan stent. Nah, ini adalah tabel klasifikasi ACS. Secara garis besar, ACS itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu UAP atau unstable angina pectori, kemudian NSTEMI atau non-ST elevasi myocardial infarction, dan tingkatan yang paling berat atau yang ketiga adalah STEMI atau ST elevasi myocardial infarction. Kemudian bagaimana cara membedakan ketiga tingkatan tersebut? Kita bisa melihat dari UAP. Bagaimana ciri-cirinya? Yaitu adanya angina pectori atau nyeri dada. Tetapi di gambaran EKG-nya belum terdapat yang namanya ST elevasi di 2 atau lebih lead yang berhubungan. Dan di enzim jantungnya belum ada juga peningkatan, dan kita lihat oklusinya masih sangat sedikit atau bahkan belum ada. Kemudian tingkatan yang kedua yaitu NSTEMI. Bagaimana ciri-cirinya? Yaitu sudah ada angina pectori atau nyeri dada. Kemudian di gambaran EKG-nya belum terdapat juga yang namanya ST elevasi. Tapi yang perlu diingat untuk tingkatan yang kedua ini atau NSTEMI ini, biasanya kita sudah melihat gambaran ST depresi atau T inverted. Kemudian enzim jantungnya, sudah ada peningkatan di enzim jantungnya. Nah, inilah yang kemudian membedakan antara UAP dan NSTEMI. Kalau yang tadinya UAP, belum terdapat yang namanya peningkatan enzim jantung, tetapi kalau yang di NSTEMI sudah ada peningkatan enzim jantung. Nah, kita bisa melihat oklusinya. Oklusinya itu sudah sifatnya sudah parsial atau sebagian. Dalam hal ini itu 50%. Kemudian tingkatan yang ketiga yaitu STEMI atau ST elevasi myocard infarction. Bagaimana ciri-cirinya? Sudah ada angina pectori atau nyeri dada. Kemudian di gambaran EKG-nya
sudah terdapat ST elevasi di 2 atau lebih lead yang berhubungan. Kemudian enzim jantungnya juga sudah ada peningkatan dan kita bisa melihat oklusinya. Bukan lagi parsial tetapi sudah total, sudah 100%. Nah, itulah tadi materi yang bisa saya share terkait tentang akut coronary syndrome. Semoga dapat bermanfaat. Dan jika ada yang ingin ditanyakan atau yang menjadi masukan dari teman-teman sekalian, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.